Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan baik-baik aja ya. Di video saya kali ini, saya akan membahas film yang berjudul Scandal Makers atau Speed Scandal. Film ini dirilis pada tahun 2008 di Korea Selatan. Kalau menurut saya, film ini bergenre drama komedi ya. Film ini dibintangi oleh aktor Cha Tae-hyun dan artis cantik Park Bo Young. Oke, seperti biasa, biar nggak berlama-lama, langsung aja kita cek videonya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Orang ini bernama Nam Yoon Soo. Dia adalah seorang penyiar radio atau presenter radio yang tampan dan masih muda. Siaran radionya ini kebanyakan tentang cerita curhat para penelponnya, ada yang serius, lucu, dan sebagainya. Kemudian Yoon Soo mendapat telepon dari seorang ibu yang masih sangat muda yang bernama Hwang Jungnam. Jungnam bercerita pada Yoon Soo bahwa ia sedang pergi untuk menemui ayahnya yang belum pernah ia lihat semasa hidupnya. Yoon Soo pun semangat memberitahu agar Jungnam segera menemui sang ayah. Kemudian Yoon Soo juga menanyakan hal apa yang ingin disampaikan Jungnam apabila ia telah bertemu dengan ayahnya. Jungnam pun menjawab bahwa ia bercita-cita menjadi seorang penyanyi. Kebetulan, Yoon Soo menawari Jungnam untuk ikut program radionya yang mencari bakat penyanyi. Dan Jungnam pun setuju untuk mengikuti program tersebut. Pada malam harinya, Nam Yoon Soo mengajak pacarnya yang bekerja sebagai presenter televisi untuk makan malam di apartemennya. Kemudian bel apartemen Yoon Soo pun berbunyi. Dia mengira bahwa pacarnya yang datang. Akan tetapi ketika Yoon Soo membuka pintu, ternyata yang datang adalah seorang wanita muda dan seorang anak kecil. Ternyata wanita muda tersebut adalah Hwang Jungnam dan anak laki-lakinya. Kemudian ia mengatakan bahwa Yoon Soo adalah ayahnya. Jadi saya jelasin dulu sebelumnya. Dulu itu Yoon Soo pernah tinggal dengan kakeknya di sebuah desa pada saat dia masih SMA. Dan Yoon Soo pun berbuat mantap-mantap dengan seorang wanita di sana. Sehingga wanita tersebut hamil dan melahirkan Hwang Jungnam. Hwang Jungnam di sini pakai nama palsu ya. Sebenarnya ia bernama Hwang Jae-jin. Yoon Soo di sini tidak tahu kalau wanita tersebut hamil dan melahirkan seorang anak perempuan. Karena ketika Yoon Soo lulus SMA, ia langsung pindah ke kota. Begitu juga dengan Jae-jin. Pada saat SMP dia juga berbuat mantap-mantap dengan seorang teman laki-lakinya. Hingga hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki bernama Hwang Gi-dong. Akhirnya pada malam hari itu, Jae-jin dan Gi-dong menginap di rumah Yoon Soo. Keesokan paginya pada saat sarapan, Yoon Soo masih mengelak. Dia menjelaskan kalau dia bukanlah ayah dari Jae-jin. Dia meminta Jae-jin untuk tes DNA agar semuanya menjadi jelas. Jae-jin yang yakin pun mengiyakan permintaan Yoon Soo. Kemudian mereka pergi ke dokter hewan yang merupakan teman dan sekaligus anggota band Yoon Soo pada saat ia masih muda, yang bernama Chang Hoon. Yoon Soo meminta bantuan pada Chang Hoon untuk membawa sampel darah mereka ke rumah sakit. Karena Yoon Soo takut jika ia pergi bersama dengan Jae-jin ke rumah sakit, nanti akan menimbulkan berita skandal. Ya, secara Yoon Soo menganggap bahwa dirinya itu adalah artis terkenal. Pada saat hasil tes DNA-nya keluar, Chang Hoon mengatakan pada Yoon Soo bahwa Jae-jin adalah putrimu 100%. Dan Yoon Soo pun mau tidak mau harus menerima kenyataan tersebut. Kemudian tibalah hari di mana program kompetisi penyanyi berbakat yang diadakan oleh radio Yoon Soo. Dan tiba-tiba datang Jae-jin yang juga membawa anaknya si Gi-dong ke stasiun radio. Hal tersebut membuat Yoon Soo khawatir. Dia takut kalau aibnya terbongkar, karena anaknya sendiri mengikuti program acaranya tersebut. Setelah tiba giliran Jae-jin, Yoon Soo dan juga orang lain di sana terpana melihat Jae-jin bernyanyi. Ternyata suara Jae-jin sangat merdu dan dia mahir bermain gitar. Kemudian saat di rumah, Yoon Soo melarang Jae-jin untuk mengikuti kompetisi tersebut. Karena Yoon Soo sangat takut jika hubungannya dengan Jae-jin bisa saja terbongkar. Akan tetapi Jae-jin mengatakan bahwa ia masih muda dan ia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi. Keesokan harinya pada saat sarapan, Yoon Soo akhirnya membolehkan Jae-jin untuk ikut serta dalam acaranya. Akan tetapi Jae-jin gak boleh ngajak Gi-dong ke stasiun radio. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menyekolahkan Gi-dong di Taman Nak-hana. Yoon Soo juga memberitahu Gi-dong untuk memanggilnya paman jika sedang berada di luar rumah.
Akhirnya Yunsu pun mendaftarkan Gidong ke salah satu sekolah TK. Ketika Yunsu memanggil Gidong untuk duduk di sampingnya, ternyata Gidong sedang terpana melihat gadis kecil yang cantik. Yunsu yang penasaran pun mendatangi Gidong, dan di sana Yunsu juga melihat seorang wanita cantik yang membuatnya juga ikut terpana. Ternyata wanita cantik itu adalah kepala sekolah di sana. Pada suatu hari di sebuah studio foto, tiba-tiba ada seorang laki-laki bernama Sang-yun yang tidak sengaja melihat penampilan Jae-jin yang sedang menyanyi dalam sebuah halaman web. Kemudian Sang-yun pun pergi ke stasiun radio untuk menemui Jae-jin dan mengajaknya makan malam. Ternyata Sang-yun ini adalah pacar lama Jae-jin dan ayah dari Gidong. Akan tetapi Jae-jin belum memberitahu kebenaran tersebut pada Sang-yun. Suatu hari di sekolah Gidong, Yunsu dipanggil oleh kepala sekolahnya. Ia bertanya pada Yunsu kenapa Yunsu tidak memberitahu bakat terpendam dari Gidong. Yunsu pun bingung karena ia baru beberapa hari bertemu dengan cucunya tersebut. Kemudian kepala sekolah menyuruh Gidong untuk bermain piano. Ternyata si Gidong ini sangat pandai bermain piano sehingga membuat semua orang di sekolah itu berkumpul untuk melihat penampilan Gidong. Dan Gidong pun akan mulai berlatih bermain piano di rumah kepala sekolahnya. Yunsu yang suka dengan kepala sekolah tersebut malah memanfaatkan Gidong untuk mencari tahu apakah sang kepala sekolah sudah memiliki pacar atau belum, dan mencari informasi hal-hal apa saja yang disukai oleh kepala sekolah tersebut. Pada suatu malam, Yunsu mengajak kepala sekolah tersebut untuk makan malam bersama, dan Yunsu dengan PD-nya mengatakan semua tentang dirinya sesuai dengan informasi yang diberikan Gidong. Akan tetapi kepala sekolah itu mengatakan bahwa Gidong itu masih anak-anak, dan informasi yang Gidong sampaikan itu salah. Ternyata kepala sekolah tersebut suka dengan pria yang bisa bernyanyi dan bermain musik. Kemudian Yunsu pun tampil untuk bernyanyi dan bermain gitar di restoran tersebut. Di malam itu pun tampak adegan lain, yaitu Sang-yun sedang mengantarkan Jae-jin pulang, dan mereka pun berpisah di jalan. Akan tetapi Sang-yun yang mengikuti Jae-jin tidak sengaja melihat Jae-jin bertemu dengan Yunsu dan memotret mereka, sehingga membuat Sang-yun berpikir kalau Yunsu dan Jae-jin memiliki hubungan spesial. Hingga keesokan harinya, Sang-yun pun menanyakan hal ini pada Jae-jin, akan tetapi Jae-jin tidak mau menjawabnya, karena Jae-jin takut ada orang lain yang mengetahui bahwa ia adalah putri dari Yunsu. Akan tetapi Sang-yun berpikir kalau Jae-jin ini adalah wanita simpanan dari Yunsu. Sang-yun pun mengatakan kalau ia akan memberikan foto mereka pada seorang reporter yang akan memberitakan skandal ini. Jae-jin yang marah pun membanting kamera Sang-yun dan pergi meninggalkannya. Akhirnya foto mereka tersebut tersebar menjadi sebuah berita skandal bagi Yunsu. Hal ini membuat Yunsu marah dan akhirnya mengusir Jae-jin dan Gidong untuk pergi dari rumahnya. Keesokan paginya, Jae-jin dan Gidong benar-benar pergi meninggalkan rumah Yunsu. Dan Yunsu pun menjadi galau dan curhat pada Chang-hun. Tapi Chang-hun mengatakan bahwa Yunsu itu seharusnya bersyukur karena putrinya dapat tumbuh besar dan datang mencari ayahnya. Chang-hun juga mengatakan Yunsu harus mengakui keberadaan putrinya dan Yunsu tidak perlu merasa karirnya sudah hancur. Karena menurut Chang-hun, si Yunsu ini bukanlah artis top ataupun seorang idol. Yunsu hanyalah seorang penyiar radio baginya. Beberapa hari kemudian, tampak adegan Jae-jin yang sedang bekerja di sebuah tempat makan yang cukup ramai. Dan malam harinya, pada saat makan malam dengan Gidong, Jae-jin mendengar sebuah kisah tentang dirinya yang bertengkar dengan ayahnya, dan ia pun membawa anaknya kabur dari rumah. Ternyata itu adalah sebuah kisah karangan dari Yunsu yang ingin menyampaikan permintaan maaf pada putrinya lewat siaran radio. Yunsu juga mengatakan kalau memang Jae-jin tidak bisa memaafkan ayahnya, paling tidak Jae-jin harus melanjutkan cita-citanya sebagai seorang penyanyi dengan datang ke program acara Yunsu. Akhirnya acara kompetisi ajang pencarian bakat penyanyi pun dimulai. Dan tampak Jae-jin datang bersama Gidong untuk mengikuti acara tersebut. Kemudian Jae-jin pergi ke ruang ganti untuk bersiap-siap tampil di acara tersebut. Ketika ia sudah selesai berganti pakaian, ia kembali ke ruang tunggu untuk menemui Gidong. Akan tetapi Gidong tidak ada di kursinya. Dan Jae-jin pun mulai kebingungan mencari anaknya sampai keluar gedung. Tiba-tiba Jae-jin masuk ke ruangan acara tersebut dan berlari menuju ayahnya. Ia mengatakan pada Yunsu bahwa Gidong telah menghilang
Akan tetapi Jae-jin yang sedang menangis ditarik oleh para security untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan pada saat acara akan dimulai, tiba-tiba Yunsu mengatakan bahwa ia kehilangan seorang anak kecil berumur 6 tahun yang bernama Wang Gidong. Barangkali orang-orang di dalam ruangan itu melihat anak kecil tersebut. Ketika Yunsu melihat putrinya yang sedang nangis lagi ditarik mas-mas security, ia pun berlari untuk menyelamatkan putrinya. Kemudian mereka pun pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kehilangan anak. Lalu datang juga kepala sekolah Gidong yang mendengar kabar tersebut. Kepala sekolah Gidong mencoba untuk menenangkan Jae-jin. Tiba-tiba datang juga Sang Yun dengan perasaan marah, karena ia mengetahui Jae-jin sudah mempunyai anak. Sang Yun yang emosi pun meluapkan amarahnya pada Yunsu. Akan tetapi Jae-jin mengatakan bahwa Gidong adalah anak Sang Yun, dan mereka pun kaget. Dan tiba-tiba Yunsu pun mengatakan bahwa ia adalah ayah dari Jae-jin sambil menghajar Sang Yun. Dan kepala sekolah Gidong pun ikut kaget. Polisi pun berusaha untuk melerai mereka. Akan tetapi Yunsu tetap menghajar Sang Yun. Di kantor polisi itu ternyata juga ada seorang reporter yang sedang memotret kejadian tersebut. Reporter ini bernama Bong Pil-chung yang gemar membongkar skandal dari para artis. Kemudian datang salah satu polisi mengatakan bahwa Gidong sudah ditemukan. Polisi itu mengatakan bahwa Gidong ternyata sedang menunggu mereka di gedung stasiun radio. Akhirnya mereka pun mendapati Gidong yang sedang menangis di sana. Keesokan harinya terbit sebuah koran bergambar Nam Yunsu, dan ternyata Yunsu sedang menghadiri konferensi pers untuk membuat pernyataan tentang kehadiran anak dan cucunya tersebut. Dan di sana pun tampak reporter Bong Pil-chung sedang tertawa melihat Yunsu. Ketika Yunsu memulai pernyataannya, tiba-tiba datang seorang aktor terkenal yang langsung memukul Bong Pil-chung. Dan seketika semua wartawan di ruangan tersebut pun keluar untuk meliput kejadian pemukulan tersebut dan meninggalkan Yunsu. Berita pemukulan tersebut pun muncul saat Yunsu sedang menonton berita. Tiba-tiba Changhun menelpon Yunsu dengan mengatakan bahwa Yunsu itu nggak terkenal. 내가 별로 너 인기 없다 그랬지. Kemudian adegan film berlanjut ketika sekolah Gidong mengadakan perayaan Natal bersama. Keluarga Gidong bersama dengan teman kakeknya tampil untuk bernyanyi di acara tersebut. Dan film pun berakhir happy ending. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan komen di bawah video ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan ketik atau kesalahan ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.